Hello, welcome back to my YouTube channel. Back again with me, Bung Yord. Okay, here we go. Boop. Yo, what's up guys? Apa kabar semuanya? Udah lama ya. It's been 6 months I've never made the video, and almost half year I've never make a new video for you guys, and hopefully you guys doing well ya. Guys, keadaan memang lagi nggak oke saat ini dengan situasi yang ada COVID atau pandemi yang kita sering kenal. Ya, gue harap lu tetap aware sama diri lu pribadi, tetap memakai perlengkapan atau equipment yang sudah disarankan oleh pemerintah dalam hal ini, seperti masker, hand sanitizer, hand glove atau kalau memang perlu, ataupun jangan pernah menolak pada saat lu harus dispray dengan disinfektan ketika lu mau visit kantor-kantor tertentu guys. Tetap sehat ya guys ya. Oke, udah lama juga gue nggak membuat video, dan udah lama juga gue nggak berbicara sendiri untuk membuat sebuah konten. Dan hari ini konten gue karena berhubungan erat dengan hal yang sudah terjadi dalam hidup gue, begitu menguras tenaga, otak, pikiran, dan fisik gue. Macam-macam sudah terjadi dalam hidup gue sehingga gue harus berhenti dan menghapus konten-konten gue yang lama guys. Saat ini keadaan gue ya puji Tuhan sedikit baik, cuman sedikit stres dengan keadaan yang sudah ada, dengan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup gue guys. Oke, konten hari ini ya nggak cupu kok kalau untuk minta maaf. Ya mungkin banyak dari kita semua, minta maaf adalah hal yang luar biasa susah untuk dilakukan. Sebaliknya juga memberi maaf juga susah banget untuk kita lakukan, karena pada saat kita memberi maaf itu ada luka atau bekas yang masih tersimpan. Jadi untuk memberi maaf 100% lumrahnya manusia itu susah guys, karena dia akan mengingat, apalagi kalau misalnya disakitin banget dengan orang yang harus kita beri maaf guys. Jadi ya kita juga harus bisa ngerti dengan situasi ketika kita meminta maaf sama seseorang tapi orang itu udah benar-benar sakit hati dengan kita, ya what do you expect? So apa yang bisa kita lakukan sebagai orang yang meminta maaf ya adalah kita udah melakukan bagian kita. Selanjutnya kita nggak bisa expect tinggi juga untuk orang-orang yang mau memberi maaf ke kita atau tidak. Jadi ekspektasi harus jangan terlalu tinggi guys. Ketika kita meminta maaf bukan berarti semua masalah selesai, belum tentu. Tipikal orang berbeda-beda dalam behavior atau sifat hati atau kebijakan yang diciptakan dalam diri dia. Everybody have own regulation on their life guys. So lu harus ngerti juga, kalau lu mau dimengerti, lu juga harus mengerti juga keadaan orang yang sudah mungkin lu sakiti gitu loh. Oke, banyak hal yang terjadi dalam hidup gue dan membuat gue untuk belajar sesuatu ya mungkin bisa dibilang mendewasakan diri gue. Karena ketika gue tetap dengan keadaan dan behavior gue, banyak hal yang hilang dalam hidup gue. Dalam hal ini hal-hal yang baik, orang yang gue sayangi, semuanya menjauh, semuanya memperhitungkan untuk bisa dekat lagi sama gua guys, karena kesalahan yang sudah gua lakukan begitu besar. Jadi lu juga, kenapa gua di sini mau membagikan hal ini ya karena ini pengalaman pribadi gua, jangan sampai lu semua terjadi sama lu semua guys. Jadi ya sebuah pembelajaran dalam hidup yang ingin gua share kepada lu. Berpikir dahulu sebelum melakukan sesuatu, apa dampak yang akan lu dapat, apa dampak yang orang lain dapat guys. Mungkin kerugian bukan hanya di lu, mungkin kerugian juga kepada orang yang sudah punya deal sama lu guys. Jadi ya lu harus sadar diri dengan keadaan yang ada. Dan sama-sama gue juga suka menemukan manusia seperti ini guys. Ketika lu salah,
Lu playing victim, lu membuat skenario kadang seakan-akan lu yang korban. Jadi orang akan bersimpati sama lu, tapi lu gak sadar diri bahwa lu yang sebenarnya salah. Jadi jangan pernah menjadi orang seperti ini guys, karena ketika lu memposisikan diri lu seperti itu, lu mencoba untuk meng-create situasi, meng-create story, dan sampai orang berpikiran bahwa lu yang gak salah, orang itu yang salah. Guys, gue mau bilang lu sudah menaruh tempat lu, posisi lu sebagai pecundang habis guys. Jadi ketika lu salah, lu belajar sesuatu, lu harus bilang lu salah gitu loh. Lu harus ngaku lu salah dan lu memperbaiki itu. Jangan lu salah, lu diam aja, lu nggak minta maaf, lu nggak memprove diri lu untuk menjadi orang yang sudah berubah guys. Jadi ya saat-saat ini ya gue lagi gue mau dibilang tuh kayak seperti menuai apa yang sudah gue tanam guys. Behavior gue pada saat itu sebelumnya itu buruk banget guys, dan saat ini gue lagi men-trace diri gue untuk bisa menjadi orang yang lebih baik guys. Memang untuk 100% itu nggak bakalan bisa karena gue bukan malaikat guys, gue masih hidup di dunia guys. By the way guys, uban gue semakin banyak karena pikiran yang gue pikir guys. Gue kayak George Clooney ya. Lanjut. Jadi ya seperti itu yang mau gue sampaikan guys. Jadi ketika kita sadar, ya kita juga jangan berekspektasi tinggi, kita akan langsung dimaafkan. Karena orang yang mungkin saat itu sakit hati sama lu, belum tentu dia bisa pure untuk bisa memaafkan lu guys. Jadi lu jangan berharap lebih juga. Lu jangan juga lu kayak childish langsung lu bilang, kan gue udah minta maaf, masa gue minta maaf lu nggak mau maafin gue? Ya lu jangan berprasangka seperti itu juga guys. Ya lu harus ngerti juga. Let's say like you get what you deserve. So kamu dapat apa yang layak kamu dapat guys. Lu udah berbuat sesuatu, ya lu layak dapat seperti itu. Ya proses untuk memaafkan, proses untuk orang memaafkan lu, proses untuk orang mendiamkan lu, yang jadikan itu sebagai pembelajaran buat hidup lu guys. Dan lu gak bisa mengontrol pola pikir dan omongan orang tentang lu karena lu udah berbuat salah guys. Apalagi kalau memang itu menyakitin dirinya sendiri gitu, menyakitin dirinya banget guys. Jadi yang mau gue sampaikan di sini ya, jangan pernah malu untuk meminta maaf, dan jangan pernah memposisikan diri lu, jangan membuat another story untuk bisa mendapat simpati orang sehingga lu menjadi orang yang ibaratnya korban atau victim. Don't play victim guys. So karena situasi seperti itu menurut gua, ketika lo memposisikan diri lo seperti itu, lo create orang-orang yang mau dengarkan lo, dan lo membuat story yang seakan-akan orang yang sudah lo sakiti adalah orang yang menyakiti lo. Wow guys, lo udah bikin dosa, lo bikin tambah dosa lagi, lo memposisikan diri lo sebagai pecundang yang besar guys. Gitu loh. Gue selalu menanamkan di diri gue seperti ini guys. Gue kalau salah, gue diem. Gitu loh. Gue kalau salah, gue diem. Kalau gue nggak salah, orang itu tetap cocok, gue bakal datengin tuh orang kapan aja bisa. Gitu loh guys. Cuman kalau gue salah ya gue minta maaf gitu loh. Apalagi gue nggak mau akan mempertahankan sebuah situasi yang gue salah dan membenarkan sebuah situasi yang sebenarnya gue salah. Jadi gue maksudnya seperti ini. Ini pikiran gue ya, ketika gue bersalah, gue gak bakal tetap untuk kekeh memperbenarkan apa yang sudah gue lakukan salah itu. Jadi ya gak ada penjelasan lagi. Kalau lu sudah salah ya udah, lu minta maaf. Palingan yang lu bisa lakukan kalau lu memang orang yang emosi tinggi atau apa, ya diam, berdoa. Kalau lu punya agama sih, kalau menurut gue gitu sih guys. Jadi ya di sini yang mau gue sampaikan ya, tetap bijak dalam segala hal. Kalau misalnya situasi sekarang lagi susah guys, jangan memposisikan diri lu ke dalam jurang yang lebih susah lagi. Seperti gue juga, karena tingkah laku gue kehilangan orang-orang yang penting dalam hidup gue, orang-orang yang ibaratnya yang gue sayang banget, orang yang spesial banget dalam hidup gue guys. Gue nggak pernah memposisikan diri gue terlalu benar dan juga begitu terlalu salah. Cuman ya namanya manusia ada plus minus guys. Cuman jangan setelah di posisi lo yang minus lo mau mencoba diri lo supaya positif, jangan. Pecundang lo guys.
Itu aja sih dari gua guys. Guys, ini konten gua yang pertama setelah 6 bulan gua libur. Gua harap di situasi pandemi ini lu tetap pada menjaga kesehatan. Ingat guys, kita lagi against sama sesuatu yang nggak kelihatan guys. Jadi lu harus dituntut bijak untuk berkelakuan. Tetap memakai equipment yang sudah disarankan oleh pemerintah, dalam hal ini masker, dan membawa hand sanitizer kemanapun lu pergi. Dan jangan pernah menolak untuk di-spray disinfektan waktu lu sedang memvisit suatu tempat ataupun kantor guys. Jadi tetap bijak ya guys ya. Ingat guys, kembali pada kontennya, minta maaf itu nggak cukup, minta maaf itu nggak loser. Justru lu pecundang ketika lu memposisikan diri lu yang sebenarnya lu udah sadar lu salah, lu mau membenarkan diri lu. Guys, kita nggak bisa bohong dengan hati kecil kita. Jadi ya, hati kecil ketika lu mengucapkan sesuatu yang bukan lu, hati kecil berbicara lain guys. Jadi lu harus ikutin kata hati. Nggak ada untuk menyindir seseorang atau siapapun guys. Ini terjadi dalam hidup gua karena gua bersalah, dan gua mau men-share ini juga tidak mau mempermalukan diri gua pribadi, tapi gua mau supaya gua bisa menjadi hidup gue bisa menjadi orang untuk pelajaran supaya bisa bijak dalam kedepannya guys. Dan saat ini gue ibaratnya sedang membangun sesuatu lagi dalam hidup gue, yaitu membangun kepercayaan. Dan itu gue yang sadar susah guys. Jadi lu harus sadar juga ketika lu sudah dipercaya orang dan orang itu lu kecewakan, itu butuh waktu yang sangat lama untuk bisa percaya guys. Karena kayak gue juga harus ke suatu tempat, ya let's say Tanjung Pinang lah, gue harus menyelesaikan semua apa-apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah gue tinggalkan tanpa tanggung jawab guys. Terus nanti juga di Jakarta juga gue harus selesaikan semuanya guys, dan itu memang harus step by step. Waktu memang terasa lama, tapi minimal lu ada niat untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah lu rusak, dan lu ada niat untuk memperbaikinya guys. Itu aja dari gua guys, dari Bung Yor, channel gua. Kalau lu suka dengan penyampaian gua, silakan subscribe atau like atau thumb down if you don't like it. Anyway, so ya itu aja sih guys dari gua saat ini. Satu hal yang mau bilang, tetap menjalani hidup, life must go on. Jadi lu harus continue dalam situasi apapun. Kalau lu udah merasa bersalah, lu harus tetap gentle untuk mengaku diri lu salah gitu loh guys. Ya lu nggak bisa, seperti yang gue bilang tadi, lu nggak bisa mengontrol atau menyalahkan orang yang beropini tentang lu ketika lu melakukan kesalahan guys. Jadi everybody has own opinion about everything that you want to say to you guys. Oke, itu aja dari gue. Dan tetap sehat, stay healthy, and Tuhan memberkati. Adios, bye-bye.